Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Bahari, mahasiswa PPG Calon Guru 2024 Universitas Galuh. Kali ini saya akan memaparkan tentang kampanye praktik baik. Kampanye praktik baik ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perspektif sosio-kultural dalam pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan menerangkan lebih lanjut bagaimana penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam pembelajaran bahasa Inggris kelas 11 MIPA 4 SMAN 2 Ciamis. Baik, saya mulai dengan apa sih scaffolding itu? Jadi, istilah scaffolding menurut teori Vygotsky mengacu pada dukungan yang diberikan oleh orang dewasa yang lebih berpengalaman atau teman sebaya yang lebih kompeten. Dukungan ini bertujuan untuk membantu peserta didik selama tahap awal pembelajaran. Seiring waktu, bantuan tersebut secara bertahap dikurangi, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar saat mereka telah mampu melakukannya secara mandiri. Proses scaffolding ini dilakukan oleh pendidik untuk membantu peserta didik menyelesaikan tugas atau memahami konsep yang awalnya sulit mereka capai sendiri. Selanjutnya, apa sih yang disebut Zone of Proximal Development? Jadi, Zone of Proximal Development itu tahap perkembangan kemampuan peserta didik yang berada sedikit di atas kemampuan mereka saat ini. Menurut Vygotsky, setiap peserta didik memiliki ZPD, yaitu jarak antara tingkat perkembangan yang telah dicapai secara aktual dan tingkat perkembangan potensial yang lebih tinggi. Dengan bantuan yang tepat, peserta kemudian, intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Dalam pembelajaran, scaffolding memiliki hubungan erat dengan Zone of Proximal Development atau ZPD. Selama kegiatan belajar, guru menyesuaikan tingkat bimbingan berdasarkan kemampuan yang telah dicapai oleh peserta didik. Scaffolding dapat diterapkan misalnya saat peserta didik bekerja dalam kelompok atau berdiskusi. Dalam situasi ini, guru dapat mendatangi setiap kelompok untuk memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk menerapkan teknik scaffolding. Selanjutnya tentang pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development ini dilakukan di kelas 11 MIPA 4 SMAN 2 Ciamis, materi Passive Voice. Model pembelajaran digunakan yaitu Problem Based Learning yang merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa belajar melalui proses pemecahan masalah nyata atau kontekstual. Lalu bagaimana sih langkah-langkah praktik pembelajaran scaffolding? Pada kegiatan pendahuluan, kegiatan diawali dengan memberikan pertanyaan pemantik yang dirancang sesuai dengan latar belakang budaya peserta didik. Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk menggali pengetahuan awal peserta didik yang berhubungan dengan materi yang akan dipelajari. Setelah itu, guru memberikan bantuan berupa penjelasan atau pengantar terkait materi yang akan dibahas, sehingga peserta didik memiliki gambaran awal dan landasan pemahaman sebelum memasuki inti pembelajaran. Pendekatan ini membantu menciptakan suasana belajar yang relevan dan menarik, sekaligus mempersiapkan peserta didik untuk lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Selanjutnya, kegiatan inti. Pada kegiatan inti, guru memberikan sebuah teks yang mengandung kalimat
berstruktur passive voice, lalu mengadakan sesi tanya jawab dengan peserta didik. Selanjutnya, peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk menyelesaikan lembar kerja peserta didik yang berisi kalimat rumpang serta tugas menyusun kalimat passive voice secara benar dalam waktu yang telah ditentukan. Selama proses pengerjaan LKPD, guru berkeliling memberikan arahan dan bantuan kepada setiap kelompok sesuai dengan tingkat perkembangan proksimal masing-masing, guna memastikan peserta didik tetap terarah dalam memahami dan mengerjakan tugas sesuai tujuan pembelajaran. Pada tahap ini, mayoritas peserta didik mampu menyelesaikan LKPD melalui diskusi kelompok. Setelah kelompok menyelesaikan tugas, guru memberikan apresiasi atas usaha mereka serta penguatan materi. Guru juga membuka sesi untuk peserta didik memberikan umpan balik melalui tanya jawab. Sebagai tindak lanjut, guru memberikan happy note yang dikerjakan secara individu. Happy note ini bertujuan untuk menguji pemahaman peserta didik secara lebih mendalam sekaligus menjadi bahan catatan mereka untuk mempelajari passive voice lebih lanjut. Yang terakhir, kegiatan penutup. Pada tahap penutup, guru bersama peserta didik secara dan sampailah pada hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada zone of proximal development. Hasil proses pembelajaran dengan